Shalom. Sungguh saya percaya kita boleh bersuka cita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah perjuangan hidup kita. Saya percaya bahwa tantangan di sekitar kita di masa pandemi virus corona ini tidak menggoyahkan iman kita, tidak membuat kita mengalami gangguan kecemasan, tidak membuat kita mengalami apa yang orang katakan paranoid atau parno. Tetapi puji Tuhan, saya percaya kita semua bersyukur dan berterima kasih. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sungguh baik, yang berada di tengah-tengah hidup kita dalam keadaan apapun. Seperti kata pemazmur, walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu yang baru ini, di minggu yang keempat di bulan Agustus ini, kita merenungkan lagi bacaan dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1 dengan tema yang diusulkan oleh gereja kita, melayani demi kepentingan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang tema ini, kalau harus melayani demi kepentingan Kristus, itu berarti ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh melayani, memiliki mata, hati, dan pikiran seperti Kristus. Apa maksudnya? Orang-orang yang peduli, orang-orang yang tidak ingin melihat orang lain susah, orang-orang yang memiliki hati seperti Kristus, hati sebagai seorang hamba, orang-orang yang memiliki pikiran seperti Kristus, yang memikirkan keselamatan umat manusia yang diciptakan. Tetapi di balik itu pula kita diingatkan, masih ada orang-orang yang melayani untuk kepentingannya sendiri. Demi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan finansial, Paulus menggambarkan ada orang-orang yang melayani demi kepentingan perut mereka. Ada orang yang melayani untuk mencari nama, demi popularitas, demi jabatan, demi kekuasaan. Dan kalau bacaan kita dengan tema melayani demi kepentingan Kristus, itu berarti paling tidak kita di bulan-bulan ini, karena di bulan Agustus dan September ini kita diperhadapkan dengan katekisasi bakal calon pelayan Kristus. Disebut bakal calon adalah katekisasi untuk sidi jemaat. Mereka dipersiapkan untuk memilih dan dipilih menjadi pelayan khusus. Dan kita sungguh berharap bahwa saudara-saudara kita yang dipilih dan memilih ini betul-betul mengambil bagian dalam kerja pelayanan. Contoh yang paling nyata seperti disampaikan dalam bacaan ini. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika berada di penjara. Saudara-saudara, ketika berada di penjara, Rasul Paulus tidak memikirkan dirinya sendiri.
Apa hukumannya akan berakhir? Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah dia akan dihukum mati dan lain sebagainya? Yang ia pikirkan adalah kepentingan pelayanan di jemaat Filipi. Saudara-saudara, bacaan ini memberikan kita satu landasan pemikiran bahwa Paulus ketika berada di penjara merencanakan strategi pelayanan yang harus dilakukan di tengah-tengah jemaat Filipi. Artinya ketika berhadapan dengan kesukaran, dia tidak menyerah oleh kesukaran itu sendiri, tetapi berusaha bagaimana mengantisipasi supaya kesukaran itu tidak menghambat pelayanan. Di masa-masa ini, ketika kita dibatasi bergereja 25% dan gedung gereja kita belum dipenuhi atau ditempati semuanya, dan jemaat beribadah di rumah masing-masing. Sebagai pelayan, para pendeta, penatua dan diaken berpikir, kira-kira strategi apa yang dapat kita lakukan untuk menjangkau pelayanan? Strategi apa yang dapat kita lakukan untuk menjawab kebutuhan jemaat? Kita tidak boleh menyerah, tetapi kita harus berserah kepada Tuhan, karena Dialah pemilik pelayanan itu sendiri. Imbas dari pandemi virus corona juga menyentuh sisi-sisi kehidupan kita, tetapi juga menyentuh kondisi keuangan jemaat kita. Tetapi kita percaya kalau Tuhan yang adalah pemilik pelayanan dan orang-orang maupun jemaat sungguh-sungguh melayani untuk Kristus, Dia pasti akan membukakan jalan berkat-Nya, sehingga kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya ketika saudara-saudara mengatakan amin, berarti kita punya keyakinan. Kita berada dalam kondisi keuangan sulit. Kita mungkin ada yang tidak bekerja lagi, tetapi kita percaya Allah akan memegang kendali apa yang terjadi dalam hidup ini, termasuk mereka yang sakit, mereka yang menderita, termasuk mereka yang terpapar virus corona. Yang kedua adalah bacaan ini mengingatkan kita kepedulian Rasul Paulus dengan mengutus Timotius dan Epafroditus. Siapakah mereka? Orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang dapat diandalkan, orang-orang yang sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani demi kepentingan Kristus. Menemukan sosok seperti ini di zaman sekarang ada yang bilang so sangat langka. Karena ini bersentuhan pada karakter, ini bersentuhan dengan kualitas imannya. Kita mungkin dapat menemukan orang-orang yang cerdas, tetapi jarang kita menemukan orang-orang yang betul-betul berintegritas. Utus Yopadi, dari sekian banyak dia dapat dipercaya dan dia dapat mengandalkan Tuhan Allah dalam melakukan kerja pelayanan. Timotius adalah anak dari ibunya bernama Eunike, neneknya bernama Lois, dan ayahnya seorang Yunani. Nah,
Dan Timotius disapa oleh Rasul Paulus sebagai anakku dalam iman. Dan Timotius walaupun dia masih dalam usia yang cukup muda, ia memiliki jiwa yang sama dengan mentor atau pembimbingnya. Dia sehati dan sepikir dengan Paulus, dan sehati sepikir ini berkaitan dengan kepentingan pelayanan kepada jemaat. Dan dikatakan dalam bacaan ini, kesetiaan Timotius telah teruji. Kata telah teruji menunjukkan bahwa Timotius bukan orang baru dalam pelayanan, tetapi dia betul-betul membuktikan siapa dirinya dengan kerja pelayanan yang maksimal, dengan kerja pelayanan dalam ketulusan, dengan kerja pelayanan dalam kerendahan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mengacu juga dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, gereja kita mengakomodir bahwa calon pelayan khusus adalah orang yang betul-betul telah teruji kesetiaannya, bukan orang yang baru bertobat. Karena itu minimal dia harus tinggal 6 bulan berdomisili di tengah-tengah jemaat kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lebih lanjut sosok Timotius adalah orang yang mau bekerja sama dengan orang lain. Timotius dengan rendah hati mau menerima panggilan yang ditugaskan oleh Rasul Paulus kepadanya. Bukan menganggap dirinya hebat dan luar biasa, tetapi dia menerima tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Kita menyebutnya dengan kerja pelayanan bersama, bersinergi melayani. Dan ini sangat dibutuhkan untuk membuat persekutuan kita makin solid, makin kokoh, mengatasi berbagai persoalan pelayanan. Tidak melihat yang senior dan junior, tetapi kita satu dalam kata dan tindakan. Orang melayani untuk Tuhan. Kita mungkin berbeda satu sama lain. Kita mungkin memiliki tingkat pendidikan yang tidak sama. Kita mungkin memiliki cara berpikir yang berbeda. Tetapi kita bisa satu. Kalau yang kita utamakan, yang kita andalkan dalam kerja pelayanan adalah demi kepentingan Kristus. Saudara-saudara yang menarik dari Timotius, dia membantu Paulus sama seperti seorang anak yang menolong bapaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak yang baik berarti dia akan membantu dengan tulus, dengan kerelaan hati. Dan tulus itu berlawanan dengan bulus. Ada orang-orang yang tidak tulus melayani. Ada orang-orang yang dalam tanda kutip kita katakan pura-pura baik. Kita mengidentikannya dengan kemunafikan. Tetapi Timotius memberikan kita pelajaran iman, bahwa kita termasuk anak-anak muda harus sungguh-sungguh berpartisipasi, mengambil bagian dalam kerja pelayanan dengan maksud yang tulus. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan ketulusan pasti diberkati. Amin.
Dan saya percaya kita yang ada di rumah, kita ada yang ada di gereja adalah Timotius masa kini. Kita tulus membantu orang lain, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Yang berikutnya siapa? Epafroditus. Paulus menggambarkannya sebagai rekan sekerja, sebagai teman seperjuangan, sebagai saudara. Dan dia rupanya diutus oleh jemaat Filipi untuk membantu Paulus membawa apa yang menjadi persembahan jemaat Filipi dan juga mengurus kebutuhan pelayanan Rasul Paulus. Saudara-saudara, saya pernah mendengar di satu jemaat di Mitra, seorang pelayan Tuhan bilang begini, kalau orang di sini di setiap rumah pendeta, guru agama ada satu poster. Bang, apa yang menarik? Orang-orang itu yang membantu pendeta, memenuhi tanggung jawabnya sehingga betul-betul pendeta, guru agama dapat fokus dalam melayani. 30 tahun saya melayani sebagai pendeta, baru saya mendengar ada satu jemaat di Mitra seperti itu. Luar biasa. Jemaat betul-betul mempersiapkan orang-orang yang dapat diandalkan, yang mau menopang kerja pelayanan, dan bukan baku-baku reken dengan pelayanan. Epafroditus dikatakan orang yang sakit nyaris mati. Dia berusaha menopang segala kebutuhan Paulus. Dia berani berkorban dan berani mati. Karena itu dikatakan bahwa Epafroditus ini adalah sosok orang yang betul-betul bertanggung jawab dalam kerja pelayanannya. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, Epafroditus juga digambarkan sebagai sosok orang yang memiliki hati yang lembut. Dia peduli, digambarkan dia sangat rindu dan bersusah hati ketika dia tahu bahwa orang atau jemaat di Filipi memikirkan ketika dia menderita sakit dan nyaris mati. Dan ini juga mengingatkan kita, biar orang serajin-rajin bergereja, biar orang juga adalah pelayan Tuhan, sakit penyakit tidak lepas dari pergumulan kita. Tetapi Epafroditus membuktikan kepada kita, mereka tidak takut terhadap kematian. Di sekitar kita ada juga saudara-saudara kita yang mengalami kematian karena terpapar COVID-19. Kadang-kadang orang menjadi takut badeka, takut hadir. Dan sering saya katakan bahwa COVID-19 telah memporak-porandakan kebersamaan kita. Biasanya orang bergumul bersama, memberikan sampul diakonia. Tetapi ketika ada peristiwa itu, sepertinya lewat begitu saja. Saya katakan kepada teman pelayan, sebenarnya orang yang boleh takut, orang yang mati karena COVID. Justru mereka telah steril. Peti saja dibungkus dengan plastik.
Dan juga bagi kita yang harus berhadapan dengan kematian seperti itu, jangan lihat sebagai aib, sebagai musibah, sebagai hukuman, sebagai kutukan. Tetapi lihatlah, Allah mempermuliakan orang dalam kematiannya, apapun dan bagaimanapun cara matinya. Sehingga kita tidak pernah takut, karena kita percaya hidup mati kita milik Tuhan. Kristus telah lebih dahulu mati untuk memenangkan dan menyelamatkan kita. Walaupun saya selalu ingatkan, tetap berdoa dan berjaga-jaga. Artinya bahwa protokol kesehatan tetap harus kita jaga dan pelihara. Yang berikutnya adalah kehadiran Epafroditus bagi Paulus dianggap membawa sukacita dan kegembiraan bagi jemaat, yang membuat duka citanya, gumulnya tentang jemaat makin berkurang, karena ada orang-orang yang akan melanjutkan kerja pelayanan di jemaat Filipi. Walaupun dia katakan dia juga suka ke sana, tetapi dia percaya kehadiran Timotius dan Epafroditus akan membawa jemaat bersukacita. Apa artinya ini? Kepada kita diingatkan bahwa hidup kita ini harus menjadi pembawa sukacita bagi orang lain. Jangan hidup kita ini menjadi pembawa virus bagi orang lain. Jangan hidup kita ini menjadi pembawa duka cita bagi orang lain. Tetapi hidup kita ini kalau boleh orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita jumpai, bersukacita, bergembira karena pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau demikian beberapa bagian bacaan ini mengingatkan kita. Yang pertama, Epafroditus yang sakit, sekarat, nyaris mati dikasihani oleh Tuhan. Tuhan mengasihani dia dan Paulus. Ini mengingatkan kita bahwa kalau Tuhan berkenan, Dia pasti menolong dan menyembuhkan kita. Dan kesehatan adalah anugerah dari Tuhan. Kalau orang sehat kuat, layanilah Tuhan dengan baik. Yang berikutnya, ini juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan jemaat kita harus membangun hubungan yang baik antar pelayan, antar anggota jemaat, antar pelayan dan jemaat, UPK dan Telsusnya, maupun kita sekalian sebagai orang yang percaya di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa demikian? Karena banyak interaksi di antara kita. Hubungan komunikasi sesama pelayan bisa terputus karena kita mengutamakan kepentingan diri sendiri. Saya selalu mengajarkan kita untuk melihat begini. Di satu jemaat ada pendeta PBI. Dia pernah melakukan kesalahan, dan yang dorang ingat 5% DP kesalahan dan melupakan 95% DP kebaikan. Tidak semua pelayan Tuhan sempurna. Setiap pelayan Tuhan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak semua suami, istri, anak-anak di rumah kita sempurna. Pasti punya kelebihan dan kekurangan. Banyak orang yang suka lihat DP kekurangan, tetapi tidak mau menerima kebaikan. Perceraian.
Suaminya setia, rajin-rajin. Ketika melakukan kesalahan, istri bilang, "Nyak baku cocok kok orang." Bercerai. Orang-orang sungguh-sungguh memberi diri dalam pelayanan. Ketika mungkin ada miskomunikasi, orang lihat DP miskomunikasi. Nyandak lihat DP perjuangan melayani Tuhan dengan baik. Belajarlah untuk menerima. Orang semua nyandak sempurna. Dia memang pemarah. Markomang dia suami yang rajin dan baik hati. Dia mungkin sedikit sensi, tetapi dia adalah hamba Tuhan yang berdedikasi. Walaupun orang mengatakan, masa kok dia melayani dengan kasih Kristus, dia tidak mampu membuktikan kasih yang sebenarnya. Orang iman kita, kematangan spiritual kita belum langsung jadi. Hidup seperti Kristus terus bertumbuh. Karena itu ketika kita berhadapan dengan kekurangan salah satu pelayan kita, termasuk saya, termasuk teman-teman pendeta, doakanlah, nasihatilah, topanglah. Jangan kita hanya mencari-cari kesalahan, tetapi yang baik yang harus kita teladani dalam bacaan ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Sambutlah Epafroditus dengan sukacita. Hormatilah dia, orang yang nyaris mati demi kepentingan Kristus dalam melayani. Jangan cuma lihat DP penampilan. Jangan cuma lihat DP gagah. Jangan cuma lihat DP tampilan luarnya. Jangan cuma lihat DP kekayaan dan pendidikannya. Tetapi lihatlah yang Paulus katakan, kerja dan kinerjanya bagi Tuhan. Karena kalau kita melihat semua ini dari sisi mengasihi, menghargai orang lain, kita akan mampu menerima kelebihan dan kekurangannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ini juga mengingatkan kita sebagai sesama pelayan yang akan mempersiapkan diri pada bulan Oktober untuk memilih dan dipilih bersama dengan anggota jemaat. Hargailah. Dia kata memang bagus melayani. Jangan iri hati. Paulus katakan bahwa Epafroditus itu akan memperlengkapi apa yang belum dilakukan oleh jemaat di Filipi. Kehadiran orang lain akan memperlengkapi kekurangan kita. Dan kekurangan kita akan diperlengkapi oleh kelebihan orang lain. Karena itu saudara-saudara, jangan baku iri hati. Jangan saling menjatuhkan. Yang harus kita lakukan saling menopang satu sama lain. Yang terakhir, bacaan ini mengatakan akhirnya saudara-saudara bersukacitalah di dalam Tuhan. Surat Filipi ini adalah surat sukacita. Tetapi justru lahir ditulis di penjara. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan orang bersukacita. Mungkin Paulus dibelenggu, mungkin Paulus dimasukkan di ruang yang kecil. Tetapi itu tidak menghalangi dia untuk mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejatinya hidup orang percaya adalah bersukacita. Hidup orang percaya tidak diatur dan ditentukan oleh keadaan.
Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, bersukacitalah senantiasa. Dan paling terakhir, orang yang suka cari senang pasti mau dapat susah. Betul. Orang yang suka cari senang pasti dapat susah. Tetapi orang yang cari Tuhan, biar susah pasti senang. Betul? Ya, amin. Tuhan memberkati.